Waalaikumsalam Bu Wirda. Bagaimana kabarnya Bu Neneng hari ini? Alhamdulillah baik Bu Wirda. Semangat sekali Bu Neneng ya. Baiklah Bu Neneng. Hari ini Bu Neneng akan melakukan coaching ya? Iya Bu Wirda. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Neneng. Baik Bu Wirda. Nah Bu Neneng, karena akan melakukan coaching, pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian coaching kita hari ini. Baik Bu, pada saat coaching saya akan mengamati dan menilai antara Bu Neneng dengan coachee. Nanti Bu Neneng sebagai coach dan teman Bu Neneng sebagai coachee sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan juga bagaimana pula coachee merespon dan menanggapi pertanyaan dari Bu Neneng. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dah Bu Neneng, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Neneng, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nah, kompetensi yang akan saya kembangkan yang pertama itu present, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Neneng, bagian mana yang spesifik yang ingin untuk saya amati nantinya Bu Neneng? Yang pertama itu mendengarkan aktif, yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ada dua ya Bu Neneng, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagaimana penilaian Bu Neneng sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini? Nah, dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, saya menilai bahwa coachee itu akan menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Oke, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama ini Bu Neneng? Nah, setelah melakukan observasi ini, harapan saya sebagai coach ini dapat sebagai mitra bagi coachee, sehingga dengan pertanyaan yang berbobot, coachee dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, bagus sekali Bu Neneng. Baiklah, sekian dulu pertanyaan dari saya. Nanti kita lanjutkan setelah Bu Neneng melakukan coaching. Sekarang silakan Bu Neneng lanjutkan proses coachingnya dan saya akan mengamatinya. Baik Bu, terima kasih. Oke Bu Neneng, silakan. Bu Neneng, bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya. Boleh Bu Yen. Apa yang Bu Yen yang akan ceritakan? Begini Bu Neneng ya. Akhir-akhir ini saya merasa murid di kelas yang saya ajar itu kurang antusias dalam menerima pembelajaran. Dari sejumlah murid saya hanya yang mengerjakan 50% tiap kelasnya. Jadi menurut Bu Yen, apa yang Bu Yen harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya mengharap ada solusi atas permasalahan yang saya hadapi terhadap murid-murid yang saya hadapi di kelas. Menurut Bu Yen, hal apa saja yang membuat murid-murid Bu Yen kurang antusias dalam pembelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali, hal yang menyebabkan murid-murid saya kurang antusias adalah yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan. Kedua, terlalu menonton atau bersifat tidak diterima siswa, maksudnya itu ya. Saya terlalu dominan untuk bercerita di depan kelas murid-murid saya. Yang kedua, saya tidak memberikan kesempatan buat murid untuk berpendapat atau berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu ya Bu Yen. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid Bu Yen ini antusias dalam pembelajaran di kelas? Menurut saya murid-murid pasti
menginginkan pembelajaran yang asik dan tidak membosankan. Wah, saya sependapat dengan Bu Yen. Lalu, menurut pendapat Bu Yen, apa saja yang membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran di kelas? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid. Murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran. Kemudian adanya ice breaking ataupun bermain games supaya pembelajaran lebih menarik. Lalu Bu Yen, mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid Bu Yen, apakah penyebabnya sehingga kurang antusias dalam pengumpulan tugas? Kemungkinan karena tugas yang saya jalani terlalu banyak dan berisi banyak pertanyaan tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan. Kalau boleh tahu, Bu Yen menggunakan sumber belajar apa saja di kelas? Saya biasanya menggunakan buku teks yang ada di kelas dan juga yang ada di perpustakaan. Adakah sumber belajar lain selain buku teks dan buku yang ada di perpustakaan, Bu Yen? Saya pikir banyak ya Bu ya, sumber belajar seperti video, YouTube, kemudian artikel atau tulisan ilmiah yang terdapat di internet. Atau bisa juga menggunakan aplikasi yang sedang tren yang seperti TikTok ya Bu ya. Nah, kebetulan sekali Bu Yen, saya yakin sekali Bu Yen bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar untuk murid-murid di kelas. Jadi, sekarang apa rencana Bu Yen untuk menyelesaikan masalah ini? Yang pertama, saya merancang pembelajaran yang mengasihkan dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, YouTube, dan TikTok. Kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian lagi membuat tugas yang juga sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya, saya akan melaksanakan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, dan puisi ataupun pantun-pantun yang bersifatnya menarik bagi siswa. Bagus sekali rencana Bu Yen ya. Mudah-mudahan Bu Yen dapat melaksanakannya dan terlaksana dengan baik. Apa komitmen Bu Yen terhadap rencana yang akan Bu Yen lakukan? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar untuk eksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid yang saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Akan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Wah, bagus sekali ya Bu Yen. Saya sangat mendukung dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Bu Yen. Ya, terima kasih ya Bu Neneng ya atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bu Neneng. Waalaikumsalam Bu Wirda. Tadi Bu Neneng sudah melakukan coaching ya Bu Neneng, sudah saya amati. Nah, mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada sedikit yang akan saya tanyakan kepada Bu Neneng. Ya Bu, silakan. Baiklah Bu Neneng, kira-kira bagaimana dari hasil coaching tadi Ibu menilai sendiri performa dalam kegiatan coaching yang sudah Ibu lakukan tadi? Nah, saya merasa performa saya lebih baik dalam bagian memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga Bu Yen tahu dengan sendirinya kekurangan dan kemampuannya untuk menemukan solusi atau kekurangan pada dirinya. Oke Bu Neneng, apa yang membuat Bu Neneng menilai demikian?
saya lebih menjadi fokus mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yen tadi dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang memotivasi Bu Yen menemukan solusi dan permasalahannya. Nah, setelah saya amati dari hasil coaching yang Bu Neneng lakukan bersama Bu Yen, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya, Bu Neneng? Boleh Bu Wirda. Oke, Bu Neneng. Setelah saya mengamati penampilan Bu Neneng dengan Bu Yen tadi sudah sangat luar biasa sekali. Tadi pada saat melakukan coaching, Bu Neneng sudah memiliki kompetensi sebagai seorang coach. Bu Neneng sudah hadir sepenuhnya, present, kemudian mendengarkan dengan aktif keluh kesah dari Bu Yen dan memberikan pertanyaan yang berbobot untuk menggali potensi dari Bu Yen. Nah, tapi ada sedikit yang perlu perbaikan untuk Bu Neneng, yaitu Bu Neneng agar lebih meningkatkan pertanyaan lanjutan kepada coach, sehingga coach dia nanti akan bisa menemukan beberapa solusi yang tepat dari masalah yang dia hadapi. Bagaimana pendapat Bu Neneng mendengar ini? Terima kasih sekali Bu Wirda karena sudah menyampaikan hasil pengamatan Ibu Wirda tadi. Nah, sebaiknya saya lebih memberikan pertanyaan yang bisa menggali potensi Bu Yen untuk menemukan solusi yang tepat terhadap permasalahannya. Iya, Bu Neneng. Jadi Bu Neneng memang sudah memberikan pertanyaan yang berbobot. Tapi ya sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dengan memberikan pertanyaan yang lanjutan, sehingga nanti coachnya bisa menemukan solusi yang tepat dengan bermacam alternatif lainnya. Nah, Bu Neneng, dari diskusi kita hari ini, apa yang akan Bu Neneng tingkatkan untuk area ini? Nah, untuk selanjutnya saya akan lebih fokus lagi menggali solusi dari permasalahan yang dihadapi coach itu, sehingga bisa menemukan berbagai macam solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Bu Yen tadi, sehingga solusinya dapat dilaksanakan secara tepat. Wah, luar biasa sekali Bu Neneng ini sudah melakukan coaching untuk supervisi akademik. Kira-kira kapan coaching untuk supervisi akademik selanjutnya, Bu Neneng? Rencananya minggu depan, Bu Wirda. Nah, saya berharap mudah-mudahan untuk coaching selanjutnya lebih lancar dan bisa ditingkatkan dari kegiatan kita hari ini. Ya, baik Bu Neneng, terima kasih atas waktunya. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.